Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali pada episode kali ini dapat kembali berjumpa dengan Anda bersama saya Fani Arisha dan saya Taufik Akbar Harefa. Inilah Infokus. Informasi seputar kampus selengkapnya. Mahasiswa UIN Jakarta mengadakan kajian dan pernyataan sikap menolak pengesahan pasal-pasal kontroversial Omnibus Law. Kegiatan ini berlangsung pada Senin 9 Maret 2020 di depan Sekretariat Dewan Eksekutif Mahasiswa Universitas. Berikut liputannya. Omnibus Law yang dikenal sebagai Undang-Undang Sapu Jagat adalah persatuan dari beberapa undang-undang yang dibuat dengan tujuan menyederhanakan undang-undang. Namun, segelintir mahasiswa menilai Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja tidak memihak pada rakyat dan membahayakan demokrasi, politik, ekonomi, ekologi, dan tatanan hukum. Mahasiswa UIN Jakarta pun menyatakan penolakan terhadap pasal-pasal kontroversial yang dinilai tidak sesuai dengan keadaan Indonesia saat ini. Kakak setuju nggak Kak sama Omnibus Law ini? Tidak. Alasannya? Ya karena dari substansinya, kan ada dua ya, ada formil dan substansinya. Dari substansinya saja itu lebih memihak investor atau pengusaha dan tidak mensejahterakan rakyat. Itu kepentingan rakyat itu tidak dilihat di dalam Omnibus Law. Bahasan mengenai landasan konsep Omnibus Law terkait kedudukan Omnibus Law dalam Undang-Undang P3 atau pembentukan peraturan perundang-undangan yang bertolak belakang dengan good governance, di mana kurangnya keterbukaan pemerintah atau transparansi, partisipasi publik, keadilan keberpihakan undang-undang yang dinilai segelintir mahasiswa cacat secara hierarki hukum. Sebut saya pasal 170 ketentuan lain-lain RUU Ciptaker ini yang mana PP dapat merubah ketentuan di dalam undang-undang. Kita melihat di mana ada contohnya bahwa PP peraturan pemerintah dapat mengubah undang-undang. Ini kan sangat amat merusak hierarki hukum. Dan bagi saya RUU Ciptaker ini sangat ngaco, terburu-buru, dan banyak sekali kepentingan lain yang coba untuk mengintervensi. Pasal-pasal yang dinilai kontroversial dalam Omnibus Law diantaranya pasal 93 poin A dan B yang sebelumnya tercantum di Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pasal 73 libur sekali dalam seminggu, pasal 88B upah berdasarkan satuan waktu, pasal 88C upah minimum kota kabupaten diganti menjadi upah minimum provinsi, pasal 64 dan 65 mengenai kepastian lapangan kerja, pasal 89 nomor 9 dan 12 kerja kontrak bisa ditetapkan di semua sektor tanpa batasan waktu, pasal 170 mengenai konstruksi hukum peraturan pemerintah dapat mengganti undang-undang demi percepatan pelaksanaan kebijakan strategis dan pasal-pasal lainnya. Sebagai agent of social control, mahasiswa diharapkan mampu mengkaji isi dalam Omnibus Law tersebut agar dapat memberikan edukasi terhadap masyarakat. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Tentia Nurani dan Habib Mahbubillah melaporkan untuk DNK TV. Nah pemirsa, terkait dengan berita Omnibus Law tadi, kita sebagai mahasiswa agent of social control harus bisa mengkaji lagi isi-isi dari Omnibus Law agar bisa disampaikan kepada masyarakat luas. Ya benar sekali Fani, berbicara mengenai mahasiswa dan pelajar, Kota Tangerang Selatan memiliki gedung perpustakaan baru yang berlokasi di Jalan Ciater Raya, Serpong, Kota Tangerang Selatan. Dan kabarnya perpustakaan ini baru saja diresmikan oleh Wali Kota Tangerang Selatan, Airin Rahmidiani pada 8 Maret 2020. Sebelum diresmikan pada 8 Maret 2020, Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Tangerang Selatan telah melakukan sosialisasi dengan mengundang sekolah-sekolah untuk memperkenalkan wajah baru dari Gedung Perpustakaan Tangsel. Gedung ini memiliki 4 lantai. Lantai 1-3 merupakan ruang perpustakaan dan lantai 4 merupakan aula untuk menyelenggarakan berbagai kegiatan besar Dinas Perpustakaan. Tujuan dibangunnya gedung perpustakaan baru ini agar dapat meningkatkan minat baca dan mencerdaskan masyarakat Tangsel. Jadi dengan meningkatkan minat baca masyarakat itu
dengan akan terbangunnya kecerdasan anak-anak untuk menambah ilmu di perpustakaan ini. Salah satu pengunjung perpustakaan menyambut baik adanya perpustakaan baru Tangsel karena dinilai cocok dijadikan tempat membaca dan mencari referensi untuk para mahasiswa. Bisa juga buat para mahasiswa untuk mengerjakan tugas di sini, cari buku, cari referensi. Dalam mengembangkan perpustakaan Tangsel diadakan program-program seperti Duta Buku Tangsel serta bedah buku yang diharapkan dapat meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap minat membaca buku. Dari Tangerang Selatan, tim liputan melaporkan untuk DNK TV. Dan pemirsa, ternyata tujuan utama dibangunnya gedung perpustakaan baru Kota Tangerang Selatan untuk meningkatkan minat baca serta mencerdaskan masyarakat Tangerang Selatan. Tanya masyarakat Tangerang Selatan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia ingin mencerdaskan seluruh masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, Mendikbud Nadiem Makarim mengeluarkan kebijakan baru yaitu Merdeka Belajar. Kebijakan ini disambut hangat oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang Selatan. Lantas bagaimana upaya dan persiapan dalam menyambut Merdeka Belajar? Berikut selengkapnya untuk Anda. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang Selatan menyambut baik adanya kebijakan baru dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Merdeka Belajar. Kepala Disdik Taryono mengatakan bahwa pihaknya telah melakukan persiapan dalam melaksanakan kebijakan tersebut. Kami sudah mengambil kebijakan mensosialisasikan terkait hal ini. Sosialisasi semua sekolah negeri dan swasta kami undang. Undang berikutnya adalah bagaimana membuat ujian di sekolah masing-masing. Tak hanya Disdik Tangsel, antusias juga datang dari berbagai sekolah yang ada di Tangerang Selatan. Di antaranya yaitu Yayasan Aulia dan SMK Triguna. Hanya juga kita menyambut baik kebijakan Merdeka Belajar ini. Demikian juga dengan rencana pelaksanaan pembelajaran, kemudian juga ada kebijakan-kebijakan lainnya, itu juga bagian dari kesiapan Aulia untuk menjalankan kebijakan tersebut. Kepala Sekolah SMK Triguna, Robani mengungkapkan bahwa upaya mengefektifkan Merdeka Belajar ini adalah dengan menyeimbangkan pengetahuan dan pengembangan bakat pelajar. Dan ini artinya bahwa apa yang dikatakan oleh Pak Nadiem itu memang betul, tidak terpaku hanya NEM, gitu kan, IPK. Jadi kami mengembangkan justru skill itu sendiri sebenarnya. Di samping memang knowledge tidak kita tinggalkan, tetap. Dengan kebijakan baru pemerintah ini, diharapkan sistem pendidikan di Indonesia dapat menjadi lebih baik. Dari Tangerang Selatan, tim liputan melaporkan untuk DNK TV. Beralih ke berita selanjutnya, bir peletok merupakan minuman khas Betawi menggunakan bahan dasar jahe merah. Dengan harganya ekonomis, ternyata minuman ini memiliki banyak khasiat. Salah satunya adalah menjaga imunitas tubuh sebagai upaya pencegahan dini virus corona COVID-19. Virus corona COVID-19 yang resmi terkonfirmasi di Indonesia membuat resah banyak masyarakat. Akibatnya, masker bedah hingga jahe merah ramai di pasaran. Berbagai penelitian menyebutkan jahe merah memiliki fungsi sebagai anti-inflamasi dan antioksidan, sehingga dapat membantu memperkuat sistem imunitas tubuh dari serangan virus maupun bakteri. Hal tersebut dibenarkan oleh dosen Fakultas Kesehatan Henry Aldrat. Jahe merah itu mengandung anti-inflamasi, kemudian juga antioksidan ya. Kemudian jahe merah ini juga memiliki kandungan-kandungan vitamin dan mineral. Ya, kita berharapnya mengkonsumsi jahe merah ini bisa membantu ya. Ya, kita tidak bisa katakan bahwa ini jahe merah ini akan dapat mencegah sepenuhnya. Ya, kita itu belum ada penelitian langsungnya. Tubuh yang sehat menjadi faktor penting dalam melakukan berbagai aktivitas. Agar imunitas tubuh tetap terjaga, perlu untuk mengkonsumsi kandungan yang bisa menjaga dan meningkatkan imunitas tubuh. Salah satunya adalah bir peletok.
pemirsa, di belakang saya sudah ada kedai bir peletok, di mana bir peletok ini merupakan minuman khas Betawi yang berbahan dasar jahe merah. Nah, bir peletok ini juga dapat meningkatkan kekebalan tubuh. Wah, gimana ya rasanya? Yuk langsung saja kita coba. Assalamualaikum, selamat sore Ibu. Nah pemirsa, saat ini saya sudah bersama dengan Ibu Nur, pemilik dari kedai bir peletok di daerah Kedaung Pamulang Tangerang Selatan ini. Nah langsung saja nih saya mau tanya-tanya nih Bu. Ibu sudah sejak kapan sih menjual bir peletok ini? 4 tahunan dah. 4 tahun ya Bu ya? Iya. Terus apa sih bedanya bir peletok yang Ibu buat dengan bir peletok pada umumnya nih? Ya kalau itu kan ditambah-tambah racikannya. Kalau yang lain kan palingan hanya berapa bahan, kalau itu ada 8 bahan. Gitu. Apa aja tuh Bu? Jahe merah, jahe putih, sedang, kayu manis, cengkeh, kapulawa, serai, ada hitam, jintan. Wah, sehat-sehat semua ya Bu ya. Lalu Bu, sehari tuh bisa habis berapa gelas Bu? Kalau kemarin-kemarin ya agak sepi, kalau pas corona yang muncul ya agak rame, bisa 40 gelas atau 50 gelas. Wah, berarti banyak ya Bu, lumayan banyak ya. Nah pemirsa, ternyata banyak masyarakat Indonesia saat ini berburu loh bir peletok untuk menjadi cara mereka untuk mencegah virus corona. Nah, Ibu, gimana sih cara buat bir peletok ini? Kalau di rumah ya paling jahe di pertama dia dipanggang dulu. Permen masih mau digodok, sampai mendidih. Udah nanti Ibu bawa ke warung. Wah pemirsa, penasaran kan gimana sih cara pembuatan bir peletok? Langsung aja yuk kita coba. Nah pemirsa, saat ini saya sudah memegang bir peletok ini nih. Wah, nggak sabar banget nih, saya pengen coba bir peletok ini. Pemirsa, memang benar ya, setelah saya meminum bir peletok ini, badan saya terasa hangat. Banyak masyarakat Indonesia yang percaya bahwa bir peletok ini bisa menjaga dan meningkatkan imunitas tubuh dan menghindari diri kita dari berbagai penyakit, salah satunya COVID-19. Nah, untuk Anda, waspada perlu tapi jangan panik ya, karena banyak sekali upaya pencegahan dini yang bisa Anda lakukan, salah satunya meningkatkan imunitas tubuh. Tim Liputan melaporkan untuk DNK TV. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada episode kali ini. Jangan lupa terus saksikan Infokus, informasi seputar kampus hanya di DNK TV UIN Jakarta. Saya Fani Arisha dan rekan saya Taufik Akbar Harefa serta mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.